Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mengenal tokoh wayang. Kali ini kita kenalan dengan Begawan Antogo atau dikenal dengan Togog. Togog adalah salah satu tokoh Punokawan, abdi dalem yang lucu dan bijaksana dalam pewayangan Jawa, terutama dalam tradisi pewayangan Cirebon, Banten, dan Jawa Timur. Berbeda dengan Punokawan seperti Gareng, Petruk, dan Semar yang mengabdi kepada Pandawa atau Ksatria, Togog adalah yang mengabdi kepada pihak Kurawa atau tokoh-tokoh jahat, terutama raja-raja yang bersekutu dengan Kurawa. Bentuk wayangnya ini Togog memiliki wujud yang sangat khas dan mudah dikenali. Tubuh berperut buncit, badannya pendek dan bulat. Wajahnya, matanya besar, hidungnya pesek, bibirnya tebal, panjang, dan rahangnya menonjol ke depan. Wajahnya seringkali digambarkan dengan ekspresi yang penuh keraguan atau rasa khawatir ya. Tangannya pendek dan seringkali digerakkan dengan gerakan yang lambat. Seperti itu ya. Bagian ia biasanya menggunakan kain sarung dan tidak memakai baju, hanya celana sederhana, rambutnya diikat ke atas ini rambutnya. Kalau saya ini model molet, wujud ini mencerminkan karakternya yang penuh kekurangan, namun justru karena kekurangan itu ia menjadi tokoh yang bijaksana. Begawan Antogo ya. Peran dan filosofi Togog tidak mengabdi kepada Kurawa karena ia setuju dengan kejahatan mereka. Sebaliknya, ia adalah abdi yang setia, namun seringkali memberikan nasihat yang tidak didengarkan para tokoh-tokoh antagonis. Ia tahu bahwa perbuatan tuannya salah dan ia seringkali mengingatkan mereka akan bahaya dari keserakahan dan keangkuhan. Namun nasihatnya selalu dianggap angin lalu atau diabaikan. Bersama pasangannya yaitu Sarawita atau Mbilung, Togog sering menjadi penyeimbang dalam cerita. Jika Punokawan Pandowo membawa pesan kebaikan dari sisi Pandowo, Togog membawa pesan moral dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi yang salah. Dialog Togog seringkali menggunakan bahasa yang halus dan penuh perumpamaan, namun diucapkan dengan nada pasrah dan penuh kekhawatiran. Dan muncul menawi kados mekaten caranipun kula kuatir dan jika seperti ini caranya saya khawatir. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia selalu memikirkan konsekuensi buruk dari perbuatan tuannya. Nggih Den, nanging ingkang leres punika kados pundi nggih? Ya Den, tapi yang benar itu bagaimana ya? Ini adalah ungkapan keraguan dan kebingungannya terhadap perilaku tuannya. Den, menawi panjenengan boten saged ngaturaken kalih para dewa, dadosipun kados pundi nggih Den? Jika Anda tidak bisa berbicara dengan para dewa, jadinya bagaimana ya? Dialog ini sering muncul ketika tuannya meminta hal-hal yang tidak masuk akal. Pesan moral. Togog ini membawa beberapa pesan moral yang mendalam. Togog adalah simbol dari suara hati nurani yang seringkali diabaikan oleh orang-orang yang dikuasai oleh ambisi dan keserakahan. Ia menunjukkan dilema seorang yang harus mengabdi kepada orang yang salah, namun tetap berusaha untuk mengingatkan dan memberikan nasihat. Kebenaran yang ada di mana saja, meskipun ia berada di pihak yang jahat, Togog membuktikan bahwa kebenaran dan kebijaksanaan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Togog adalah salah satu tokoh yang membuat pewayangan menjadi lebih kaya. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua orang yang berada di pihak yang salah itu sepenuhnya jahat. Ada kalanya mereka hanyalah korban dari situasi yang mencoba berbuat baik meskipun dalam keadaan yang sulit. Oke, mungkin cukup sekian pengenalan dari tokoh-tokoh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.